Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur sudah memasuki sepertiga terakhir Ramadan. Semua kita sehat, bisa melaksanakan puasa dan berbagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai saat ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita bisa melaksanakan dengan optimal dan husnul khatimah dalam melaksanakan ibadah Ramadan yang kita dapat hanya sekali dalam setahun ini. Salawat teriring salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua pantas, layak untuk berjumpa dengan beliau, mendapat syafaat Rasulullah, berkumpul bersama orang-orang yang beliau cinta, dan mendapat kenikmatan akhirat yang tak didapat kecuali karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para sahabat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Taujih Rabbani kita, kajian siang Musalla Baitur Rahim Bang Rio Kepri, terkait pembahasan zakat fitrah. Karena memang kita sudah berada di ujung Ramadan, setiap kita akan mengeluarkan zakat, maka perlu kita punya ilmu untuk membahas masalah ini supaya nanti ketika kita amalkan, teramalkan secara benar menurut syariat. Para sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, dari segi penamaan, zakat ini disebut dengan zakat fitrah, umum kita kenal. Secara syariat disebut juga dengan zakat fitri. Ada juga menyebutnya dengan zakat badan. Ada juga menyebut dengan zakat Ramadan. Kenapa terjadi penamaan seperti ini? Pertama, kalau disebut dengan zakat fitrah, mengambil kata-kata fitrah yang merupakan asal jadi kita. Sebab yang kita keluarkan di ujung Ramadan ini sebagai penyempurna ibadah saum yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Boleh jadi selama 1 bulan itu ada lisan yang tak terjaga, ada pandangan yang tak terkendali, ada pendengaran yang tak patut, sehingga pahala puasa kita menjadi rusak, disempurnakan, ditutup oleh zakat fitrah kita. Kemudian dinamakan juga dengan zakat fitrah karena fitri itu iftar itu bahasa kita berbuka. Kita tunaikan zakat ini ketika sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan dan kita sudah boleh untuk makan dan minum. Karena Idul Fitri itu artinya hari raya makan-makan. Hari raya yang tak boleh kita puasa. Berasal dari kata iftar. Nah, zakat fitri berasal dari kata-kata itu. Waktu pembayarannya adalah di ujung Ramadan, di awal bulan Syawal, saat kita melaksanakan lebaran. Kemudian disebut juga dengan zakat badan, seperti fungsi dari zakat fitrah tadi, mensucikan badan kita, mensucikan jiwa kita. Karena zakat ini secara umum ada 2. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal selain zakat fitrah itu masuk pada zakat mal. Boleh jadi ada zakat yang kita kenal hari ini dengan zakat profesi, zakat emas dan perak, ada zakat pertanian dan zakat yang lain itu masuk zakat mal. Kemudian disebut dengan zakat Ramadan karena memang kita tunaikan di penghujung Ramadan. Orang yang ketemu Ramadan lah yang diwajibkan melaksanakan zakat ini. Ini dari segi penamaan. Kemudian dari segi hukum syariat pelaksanaan zakat ini, ijma' ulama, sepakat ulama wajib melaksanakan zakat fitrah atau zakat fitri ini. Semua ulama 4 mazhab dan di luar 4 mazhab sepakat, semuanya mesti menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini menjadi wajib, dasarnya, dalilnya adalah Rasul mewajibkan, Rasul mengerjakan, dan Rasul suruh kita untuk melaksanakan. Maka
berdasarkan perintah Rasulullah kita wajib melaksanakan zakat fitrah. Karena orang boleh jadi bertanya, zakat fitrah ini wajib, kenapa wajib? Dasarnya apa? Otomatis dasarnya adalah perintah syariat. Perintah syariatnya mana? Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Furida zakatul fitri min Ramadan 'ala nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw untha minal muslimin." Zakat fitrah diwajibkan kata Nabi untuk setiap orang di ujung Ramadan. Sebanyak 1 sok tamar, sebanyak 1 sok gandum yang dibayarkan oleh setiap orang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki dan perempuan muslim. Artinya zakat fitrah ini diwajibkan kepada semua orang yang bernyawa yang memenuhi kriteria wajib zakat fitrah, dia wajib menunaikan nanti. Beda dengan ketentuan zakat yang lain, dia mesti memenuhi nisab, kemudian memenuhi haul, kemudian memenuhi syarat taklif. Kalau dia belum mukallaf, mohon maaf, memenuhi beberapa syarat yang lain. Jadi zakat mal secara umum punya ketentuan lebih luas, lebih ketat dan punya kadar minimal. Sementara zakat fitri punya kadar minimal tapi sangat kecil. Nah, ini diantara perbedaannya. Oleh karena itu, zakat fitrah wajib kepada setiap orang muslim. Poinnya di situ. Oleh karena itu nanti bayi juga termasuk orang yang wajib zakat. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, zakat fitri ini kewajibannya mulai pertama sekali dilakukan pada tahun kedua Hijriah. Sebagaimana puasa Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijriah, zakat fitri juga mulai tahun kedua Hijriah. Artinya Nabi sudah berada di Madinah 2 tahun baru keluar syariat diwajibkan zakat fitrah ini. Kemudian di antara hikmah kenapa kita mesti menunaikan zakat fitrah, kata Nabi, tu'matul lil masakin wa tuhratul lis-shaimi. Gunanya agar membersihkan, agar mensucikan, agar menyempurnakan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berpuasa sebulan penuh. Tadi sudah kita singgung, boleh jadi ada pandangan yang tak terkendali sehingga gara-gara pandangan tadi dosa kita muncul dan bisa menghapuskan pahala puasa. Puasa tetap sah, tapi pahalanya. Kemudian boleh jadi telinga kita mendengar kalimat yang tidak baik atau ikut bergunjing dengan kawan, dengan tetangga, dengan rekan kerja, sehingga muncul dosa dan rusak pahala puasa. Atau bicara, mungkin tidak jujur, tidak transparan, fitnah, gunjing dan segala macam, menimbulkan dosa, merusak pahala puasa kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin puasa tadi sempurna, disuruhlah kita menyempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Ini diantara hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua, agar orang-orang miskin, orang-orang yang susah, ketika Idul Fitri semua umat Islam bergembira, mereka ikut gembira. Sehingga kata Nabi, ughnuhum anis su'al. Jangan sampai orang miskin itu minta-minta saat Idul Fitri. Jangan sampai dia ketuk rumah tetangga, ketuk rumah orang kaya, cari sana sini untuk bisa makan di saat semua orang berbahagia. Jangan sampai mereka bersedih hati ketika anak-anak mereka berpakaian kotor, berpakaian robek, tak pernah diganti dalam waktu sebulan. Sementara anak tetangga, anak sekitar berbaju baru, riang gembira, dan banyak makanan lezat di tangan mereka, bermain senang di luar rumah, dan itu nampak oleh orang fakir dan miskin. Maka agama ingin setiap orang muslim senang, bagaimana saudara yang lain juga senang. Setiap orang muslim ada yang susah, yang lain juga merasakan susah. Maka agama menyuruh kalau ada yang meninggal, urus mereka sampai dihantarkan ke kubur. Kalau ada yang menikah, disuruh kita
penuhi undangan orang yang mengundang kita untuk walimah. Jadi agama ini senang kalau umat ini dia punya rasa peduli, empati, simpati dengan saudaranya. Senang dan susah kita bersama. Maka Nabi menggambarkan umat Nabi Muhammad ini kal jasadil wahid. Mereka bagaikan satu tubuh. Kalau sakit satu organ di antara semua organ dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka semua badan merasakan tidak nyaman, tidak tidur, demam, dan berbagai kondisi akibat sakit satu organ yang ada di badan. Begitu juga kebersamaan umat Islam. Atau dalam bahasa yang kalbunyan, yashuddu ba'duhum ba'da. Seperti bangunan, yang bangunan ini dia saling kokoh mengokohkan. Ada tiang, ada fondasi, ada dinding, ada atap, semuanya saling menguatkan. Kalaulah satu bagian sudah mulai rusak, sudah mulai runtuh, itu alamat semuanya juga akan runtuh. Maka kita jangan sampai umat ini kita biarkan satu susah yang pada akhirnya susah yang satu dia menjadi sebab binasa, punah umat keseluruhan. Maka oleh karena itu perlu kita pahami sekali bahwa dalam Islam ini akhlak merupakan ajaran sangat pokok, ajaran paling paripurna, ajaran paling inti. Memperhatikan saudara, menganggap mereka adalah seperti diri kita, itu bagian dari akhlak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengikrarkan diri, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus Allah, kata beliau, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah mulia. Maknanya dari dahulu orang suka dengan akhlak mulia. Datang Rasul, akhlak mulia tadi disempurnakan. Nah, satu wujudnya adalah dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kapan kita menunaikan zakat fitrah ini? Para ulama mengkaji lebih lanjut berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ternyata zakat fitrah ini cara mengeluarkannya, waktu mengeluarkannya mengikut kepada hukum taklif yang 5. Apa hukum taklif yang 5? Ada waktu diwajibkan, ada waktu yang sangat dianjurkan, atau waktu fadilah, atau waktu sunnah, ada waktu mubah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Yang kelimanya adalah waktu untuk pelaksanaan zakat fitrah kita. Kita tengok pertama waktu wujub. Waktu wajib orang ini harus membayar zakat fitrah. Artinya kalau sudah memenuhi kriteria ini, dia wajib harus menunaikan zakat fitrah. Apa itu? Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Apabila kita mendapati sebagian dari waktu Ramadan, meskipun sesaat sebelum azan maghrib di hari terakhir Ramadan lahir, dan mendapati sebagian dari waktu Syawal, sejak tenggelam matahari di akhir Ramadan, itu sudah masuk Syawal. Nah, kalau sempat mendapati sedikit saja di ujung waktu terakhir hari Ramadan ini dan waktu awal di bulan Syawal ini sudah dikenakan wajib membayar zakat fitri. Maka kalau ada orang dia memenuhi 2 kriteria ini, wajib menunaikan. Tapi kalau satu saja dia tidak wajib. Contoh, orang yang meninggal bulan Ramadan ini, atau hari terakhir Ramadan dia meninggal, belum tenggelam matahari dia meninggal, dia tidak wajib dizakatkan. Atau ada orang setelah maghrib baru lahir, orang seperti tidak wajib zakat. Tapi kalau sempat sebelum maghrib, hari terakhir Ramadan lahir, hidup setelah maghrib, hari awal bulan Syawal, orang ini wajib dizakatkan zakat fitrahnya. Meskipun hidupnya lebih kurang 10 menit, 15 menit, 20 menit. Karena kenapa? Mendapati 2 syarat orang wajib menunaikan zakat fitri. Jadi setiap orang memenuhi 2 ini wajib menunaikan zakat fitri. Yang kedua, waktu terbaik, waktu fadilah, waktu utama, yaitu yaumul 'idi ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil 'id. Setelah salat subuh hari 1 Syawal sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Lebih baik lagi setelah subuh. Setelah subuh kita cari orang, kita hantarkan kepada orang yang mustahik. Itu waktu terbaik. Sampai dimulai pelaksanaan salat Idul Fitri. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit perbedaan pelaksanaan Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Adha dianjurkan lebih awal dilaksanakan. Idul Fitri kalau bisa
agak dilambatkan sedikit. Kenapa? Supaya orang bisa melaksanakan zakat di waktu fadilah, di waktu yang sangat dianjurkan. Sedangkan Idul Adha dianjurkan agar orang segera pulang dari lapangan, pulang dari masjid ke rumah mereka, sampai di rumah segera menyembelih binatang kurban, lalu dibagi, lalu dimasak. Di hari itu semua orang berbahagia sejak awal hari. Ini waktu kedua, waktu fadilah, waktu yang sangat dianjurkan. Maka kalau kita punya kesempatan, mudah rasanya di hari Idul Fitri itu melaksanakan, ambillah waktu ini. Agar di hari itu orang-orang yang butuh kepada zakat kita, mereka terpenuhi hajat mereka dan mereka tidak minta-minta dan mereka tidak merasa kecil hati melihat orang lain berbahagia. Kemudian waktu jawaz, waktu dibolehkan melaksanakan zakat fitri. Mazhab Syafi'i, karena tadi ada dua syarat orang wajib zakat, apabila salah satu sudah terpenuhi, maka sudah boleh zakat ditunaikan. Apa salah satu di antara dua? Kalau sudah dapat Ramadan, berarti satu di antara dua tadi sudah terpenuhi. Oleh karena itu, sejak awal Ramadan, boleh kita tunaikan zakat fitri. Maka di kebanyakan masjid kita, bila sudah masuk 10 terakhir Ramadan, itu panitia amil zakat sudah mulai mengajak masyarakat menunaikan zakat. Atau sebagian masjid sejak awal sudah membuka kesempatan, pengurus siap menerima zakat fitrah dari jamaah. Sudah dibolehkan. Yang keempat, waktu karahah. Waktu yang dimakruhkan. Waktu yang tak disukai syariat. Tapi masih boleh melaksanakan. Kapan itu? Ta'khiruha an salatil idi ila ghurubis syamsi. Ila li maslahatin kantizari qaribin au faqirin salih. Yaitu di hari Idul Fitri, tapi ditunaikan setelah selesai sholat sampai tenggelam matahari. Artinya masih di hari Idul Fitri itu juga, tapi setelah sholat sampai masuk waktu maghrib. Ini makruh, kecuali ada maslahat. Maslahatnya apa? Kita punya keluarga, dia susah, berhak menerima zakat. Untuk bertemu dia atau menyerahkan kepada dia, kita menunggu waktu agak siang. Contoh, dia kalau pagi sampai siang mesti kerja, kita tunggu dia pulang kerja baru bisa kita serahkan zakat. Nah, itu tidak makruh, tetap waktu yang fadilah. Jadi makruh hukumnya kita tak ada alasan, tak ada yang kita tunggu, tak ada uzur. Misalnya kita tidak sedang menunggu gaji cair, tidak menunggu datangnya parcel dan segala macam, kita hanya mengulur-ulur saja, itu makruh. Tapi kalau ada alasan yang diperkenankan syariat, justru disukai syariat, itu makruh. Maka saya meluruskan pemahaman kita bersama, jangan berpikir bahwa salat Idul Fitri nggak sah lagi zakat fitrah. Tidak, tetap sah. Tapi di waktu yang makruh, waktu yang tidak disukai oleh syariat, namun tetap boleh. Yang kelima, waktu hurmah, haram. Yaitu waktu ini sudah melanggar dari ketentuan yang dibolehkan syariat. Kapan itu? Dilaksanakan esok hari dari hari Idul Fitri, atau sudah malamnya. Hari ini kita lebaran, malamnya atau esoknya kita tunaikan. Kenapa? Karena waktu yang disuruh syariat, yang dibatasi syariat sudah lewat, kita baru tunaikan. Tapi perlu ingat, meskipun sudah lewat waktunya, zakat tetap ditunaikan. Jangan kira, Ustaz kan ada hadis bahwa kalau kita menunaikan setelah salat itu sedekah minas sedaqat, seperti sedekah yang lain saja. Itu bukan berarti menafikan kewajiban zakat kita. Tetap wajib, karena ini kewajiban. Yang namanya wajib tidak akan selesai kecuali kita tunaikan. Salat kita meskipun kesiangan bangun subuh tetap wajib dikerjakan. Malam kita mungkin ketiduran sehingga sholat maghrib tidak dilaksanakan. Mungkin jam 6 capek pulang kerja, ketiduran. Jam 9 bangun, maghrib belum dikerjakan. Meskipun bangun jam 9, bangun jam 10, maghrib tetap wajib dikerjakan. Karena kewajiban tidak tuntas kecuali dikerjakan kewajiban itu. Masa ya kalau sudah lewat waktu dia nggak jadi wajib lagi. Enak dong kalau orang punya hutang ke bank. Hutang ke bank jatuh tempo sebulan. Habis sebulan itu, kata bank, karena kamu sudah habis jatuh tempo, nggak usah aja bayar lagi. Kan nggak gitu.
Nah, maka begitu juga kewajiban zakat kita, kewajiban sholat kita begitu. Kewajiban-kewajiban lain begitu. Kalau kita kerjakan, itulah kafarahnya. Kalau tak kita kerjakan, tetap menjadi tanggungan kita. Tetapi ketika kita laksanakan di luar waktu, hukumnya atau status pelaksanaan namanya qadha zakat fitrah. Tetapi tetap harus dilaksanakan. Dia tidak berdosa. Mohon maaf. Dia gugur kewajiban tapi berdosa karena melalaikan pelaksanaan. Nah, ini ada pengecualian lagi kalau ada alasan. Contoh, dia mungkin dalam kondisi COVID-19 ini nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngantar ke orang. Transfer juga nggak bisa. Intinya nggak memungkinkan karena kita memang terbatas. Maka oleh karena itu kita perlu ingat hashtag kita, jaga kesehatan dan tetap bersyariah. Jadi barangkali ada di antara kita begitu, nggak bisa keluar. Atau sedang diatur oleh pemerintah lockdown total. Jangankan keluar ke pasar, ke masjid, keluar rumah pun tak boleh. Nah, bila terjadi hal seperti itu, dia tidak haram. Boleh dilaksanakan dan gugur kewajibannya. Jadi sahabat-sahabat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara ketentuan pembayaran zakat fitrah yang mesti kita perhatikan dalam melaksanakannya. Kemudian, kepada siapa diwajibkan menunaikan zakat fitrah ini, atau siapa orang dituntut syariat menunaikan zakat fitrah ini, adalah setiap orang muslim. Ketentuan umum muslim. Karena ini ibadah. Ibadah tidak sah kecuali dari seorang yang beragama Islam. Yang kedua, hurrin, seorang yang merdeka. Yamliku kuta yaumil idi wa lailatihi. Orang muslim yang merdeka ini adalah setiap orang muslim yang sanggup, yang mampu menunaikan zakat. Bagaimana standar mampunya? Apabila di hari Idul Fitri dan malam Idul Fitri, dia selesai kebutuhan dia dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Contoh, saya punya istri dan punya 3 anak. Untuk kebutuhan saya, istri dan anak untuk Idul Fitri dan malam Idul Fitri itu tuntas. Lebih dari itu, saya bisa mengeluarkan zakat untuk saya, untuk istri, untuk anak, atau untuk saya pribadi. Maka saya keluarkan zakat. Atau untuk semua anggota keluarga, saya keluarkan untuk semua anggota keluarga. Jadi tidak ada nisab seperti 85 gram emas pada zakat mal. Ketentuannya adalah cukup kebutuhan kita dan orang kita tanggung untuk makan di hari Idul Fitri, dan malamnya sudah wajib menunaikan zakat fitri. Maka tidak heran kalau pada zakat fitrah itu kita menemukan orang, dia diberi zakat dan dia mengeluarkan zakat. Kenapa? Orang lain menilainya sebagai orang fakir dan miskin. Dia menilai diri bahwa dia memenuhi kriteria orang yang mampu tadi. Jadi jangan nanti merasa, Ustaz dia kan menerima zakat, kenapa? Dia akan memberi zakat, kenapa kita kasih juga? Enggak. Karena dia orang yang termasuk asnaf berhak menerima. Namun dari sisi dia termasuk orang yang sanggup berzakat fitrah. Zakat mal memang tidak, tapi zakat fitrah dia sanggup. Kemudian orang ini termasuk orang merdeka, kemudian orang yang budak, laki-laki dan perempuan. Jadi muslim, kemudian dia punya makanan di hari Idul Fitri dan malamnya, laki-laki dan perempuan, budak dan orang merdeka, semuanya wajib. Maka termasuk orang besar, orang kecil termasuk. Tidak, tadi sudah kita singgung, meskipun lahir 5 menit, 10 menit sebelum maghrib, semuanya wajib. Kalau ini berarti semua muslim mesti mengeluarkan. Nah, jangan dianggap nanti orang kaya saja, tidak, tapi semuanya. Kemudian ketika kita melaksanakan ini, ada tambahan sedikit, tanggungan-tanggungan yang pokok bagi kita selesaikan dulu. Contoh, kita di rumah ada orang yang bekerja dengan kita dan kebutuhan hidup kita tanggung, kita selesaikan. Karena kita barangkali nafkah ini berpikir ke anggota keluarga. Tapi boleh jadi ada orang bekerja dengan kita dan dia selama ini tanggungan kita nafkahnya, kita selesaikan dulu. Kemudian kalau ada hutang yang jatuh tempo atau hutang yang jangka panjang, terutama yang jatuh tempo, harus di Idul Fitri selesaikan hutang dulu, baru dilaksanakan zakat kita. Kemudian ketika kita melaksanakan zakat
nanti siapa yang harus menunaikan atau menanggung? Pertama, setiap orang yang mampu menunaikan, dia menunaikan untuk diri. Kemudian setiap orang menanggung nafkah orang lain, dia tunaikan untuk orang yang ditanggungnya. Nah, ada pengecualian nanti. Kalau kita punya anak, anak sudah besar, anak sudah punya penghasilan. Ketika anak sudah punya penghasilan, orang tua wajib lagi mengeluarkan zakat untuk anak. Dia boleh mengeluarkan untuk sendiri. Termasuk orang yang tak wajib kita tanggung nafkahnya adalah, misal kita punya bapak kandung menikah dengan perempuan, status ibu tiri bagi kita. Bapak ini hidupnya susah. Kalau bapak dalam Islam, ketika anak mampu dan orang susah, anak wajib menafkahi bapak. Maka bapak ini berarti orang yang dinafkahi oleh anak. Wajib anak mengeluarkan zakat fitrah untuk bapaknya, tapi tidak untuk tirinya, karena ibu tiri tak menjadi tanggung jawab anak. Nah, ini ketentuan siapa orang yang menanggung melaksanakan zakat fitrah. Oleh karena itu, para bapak, para suami, tolong lihat keadaan sekitar kita, siapa yang jadi tanggungan kita, keluarkan untuk mereka dari dana kita, dari makanan pokok kita. Kemudian selanjutnya adalah apa benda yang kita keluarkan untuk melaksanakan zakat. Nabi SAW tadi menyebutkan bahwa sa' min tamar, sa' min syair, ada lagi sa' min aqid, kemudian ada lagi sa' min zabib. Bahwa yang dikeluarkan zakat itu satu sa' makanan berbentuk kurma. Ya, memang makan orang Arab di zaman itu. Ada kurma, kemudian ada gandum, kemudian ada anggur, dan berapa komoditi yang lain. Maka oleh karena itu para ulama menafsirkan bahwa Nabi karena tak membatasi pada kurma, tapi menyebutkan beberapa komoditi makanan pokok yang lain, disebut bahwa yang menjadi komoditi atau objek benda yang kita zakatkan adalah setiap yang menjadi makanan pokok bagi satu komunitas masyarakat muslim. Maka di kita di Indonesia kita berzakat dengan beras. Di sebagian kita mungkin ada yang berzakat nanti dengan jagung, dengan ubi, karena memang itu makanan pokok. Sebagian mungkin dengan sagu, sebagian mungkin dengan benda yang lain, karena itu makanan pokok. Nah, berapa banyak yang ditunaikan untuk zakat itu? Nabi menyebutkan sa'. Sa' itu ukuran satu sa'. Kalau kita konversi hari ini lebih kurang dalam ukuran 2,5 kilo sampai 3 kilo. Ini ukuran secara umum. Karena memang ada yang menafsirkan sa' ini ada 2,5 kilo, ada 2,75, ada yang 3 kilo. Di antara itu. Nah, supaya kita nanti ingin lebih tenang, lebih selamat, kita ambil ukuran tertingginya 3 kilo misalnya. Paling minimal kita ambil 2 kilo. Karena memang ditemukan di Arab, sa' itu di masing-masing daerah. Ada Hijaz, ada Irak, ada negeri yang lain ukurannya beda-beda. 2,5 kilo sampai 3 kilo dengan konversi kilogram hari ini. Kemudian, ketika kita keluarkan ini lebih baik, dan mayoritas ulama mengatakan dikeluarkan dalam bentuk makanannya. Berbeda dengan ulama mazhab Hanafiyah yang secara umum membolehkan zakat fitri, zakat itu ditunaikan dengan qimah. Qimah itu bahasa kita dengan nilainya, atau bahasa lainnya dikeluarkan dalam bentuk uang. Maka di kita ditemukan dua cara ini, diberikan dengan beras, diberikan dengan uang. Lebih baik dengan beras. Sejumlah 2,5 kilo sampai 3 kilo. Nah, kalau kita tunaikan dengan uang bagaimana? Sudah kita praktekkan selama ini umum di negeri kita, meskipun dengan uang, tapi takarannya tetap takaran dalam mazhab Syafi'i. Dan ini juga yang kita temukan dilaksanakan di Mesir. Mereka membolehkan dengan uang, lembaga fatwa Mesir membolehkan dengan uang, tetapi takarannya tetap setakaran mazhab Syafi'i. Kemudian muncul lagi pemikiran dari sahabat-sahabat kita fuqaha belakangan, kalau kita mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, membolehkan dengan qimah atau dengan uang, ya jangan sekedar caranya saja diambil, tapi juga takaran diambil. Takaran menurut mazhab Imam Abu Hanifah
uangnya juga senilai itu. Imam Abu Hanifah menafsirkan atau mazhab Hanafiyah menafsirkan bahwa zakat fitrah itu senilai 3,5 kilo atau 3/4 kilo. Maka kita bayarkan sebanyak itu uangnya. Oleh karena itu kalau misalnya harga beras di kita di Pekanbaru harga beras yang bagus 13.000 per kilo misalnya, maka lebih kurang kita menunaikan dalam 40.000 sampai 50.000. Nah, saran dari saya adalah kita ikut informasi kebijakan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Bagi yang di Pekanbaru, Riau secara umum ikut informasi MUI setiap kabupaten dan kota. Di negeri lain juga begitu. Atau kalau ada Kementerian Agama mengeluarkan informasi, kita ikut itu. Mudah-mudahan dengan mengikut keputusan pemerintah, perbedaan-perbedaan terkait bagaimana cara melaksanakan zakat ini adalah pemutus khilaf dan kita dihitung gugur kewajiban dan ibadah kita sesuai menurut syariat. Karena ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kebijakan penguasa sebagai pemutus, pemotong segala perbedaan atau khilaf yang terjadi dalam satu masalah yang diperdebatkan oleh ulama dan khilafnya mu'tabar atau khilafnya diakui oleh syariat. Jadi saran saya kita ikuti informasi, kita ikuti aturan dari Kementerian Agama atau dari MUI kita. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita tunaikan secara umum melaksanakan zakat fitrah ini ulama mengatakan ditunaikan prioritasnya kepada fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Sebab dalam hadis Nabi juga ugnuhum anis soal. Jangan sampai orang yang susah ini nanti minta-minta pada hari saat Idul Fitri. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa zakat fitri sama dengan zakat mal umum. Selama asnaf yang 8 boleh menerima zakat fitri atau zakat fitrah. Jadi, nah, kita supaya keluar dari khilaf juga, mendapat perbuatan yang afdal, kita ambil prioritaskanlah fakir dan miskin. Kalau tak ada, baru kita ambil asnaf zakat yang lain seperti kepada mu'allaf, kepada orang berhutang, kepada budak mungkin tak ada hari ini. Kemudian kepada orang fisabilillah, kepada ibnu sabil dan lain-lain. Karena hari ini memang banyak kita yang sedang butuh. Kondisi orang banyak miskin baru hari ini. Nah, maka kita carilah siapa orang yang tidak fakir miskin tapi dia kondisi susah. Tapi termasuk asnaf yang 8. Nah, kemudian timbul pertanyaan bagaimana cara pelaksanaannya Ustaz? Pelaksanaannya boleh 2 cara. 1, kita tunaikan langsung kepada orang yang mustahik. 2, kita tunaikan melalui amil atau lembaga keamilan. Atau hari ini kita sebut ada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Boleh kita serahkan langsung ke orangnya atau kepada lembaga, baik lembaga itu di masjid yang dibentuk oleh panitia masjid atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah namanya Basnas. Atau ada nanti namanya lembaga-lembaga amil zakat, ada dompet duafa, ada nanti rumah zakat, ada Izi dan lembaga-lembaga yang lain. Mohon maaf tak tersebutkan semuanya, tapi semuanya boleh kita tunaikan kepada mereka dan dihitung tunai zakat kita. Kemudian karena zakat ini adalah ibadah, mesti kita niatkan saat pelaksanaannya. Tetapi tidak mesti ada ijab kabul, karena zakat bukan akad. Kalau akad memang mesti ijab kabul. Jadi di kita kadang-kadang berpikir saklek, harus ada salam tangan. Harus bertemu antara orang memberi dengan orang menerima. Tidak mesti begitu. Di transfer pun juga sudah dilaksanakan zakat. Tapi diniatkan untuk zakat saat kita transfer. Atau kita titip ke orang. Atau kita suruh anak mengantar. Saat kita keluarkan, kita niatkan untuk zakat fitri kita. Atau zakat fitrah kita. Jadi tidak mesti jabat tangan. Apalagi sekarang mesti PSBB atau social distancing, physical distancing. Maka jaga kesehatan dan tetap bersyariah. Kita tidak mesti bertemu langsung, tapi kalau bertemu langsung lebih baik. Kemudian timbul pertanyaan kadang-kadang, Ustaz,
Sambung itu, saya ingin mengingatkan begini. Apalagi di saat kondisi sekarang banyak panitia keamilan tidak berfungsi di masjid-masjid, karena masjid memang kita belum sholat berjamaah. Lebih baik dilaksanakan sekarang ke lembaga-lembaga. Kenapa? Karena kalau kita laksanakan secara langsung kepada orang per orang, kadang-kadang terjadi ketidakseimbangan. Maksudnya bagaimana? Di satu perumahan, boleh jadi ada satu fakir mendapat 100 orang zakat ke dia saja. Yang lain karena orang menilai dia sudah dibayar, mungkin sudah dapat, mungkin dia cuma dapat 2 orang atau 1 orang yang dibayar zakat kepada dia. Tidak seimbang. Sementara kebutuhannya sama, keadaannya sama. Tapi kalau kita laksanakan kepada lembaga, biasanya kelebihan lembaga adalah mereka punya survei, mereka punya data, mereka punya kajian. Sehingga ketika pelaksanaan mereka lebih merata dibanding kita yang tidak punya pertimbangan pemerataan dan pertimbangan data dan survei. Oleh karena itu kita menghimbau lebih baik kita zakat itu kepada lembaga. Karena memang kita lihat dari kenyataan selama ini, zakat bila ditunaikan langsung sering tidak merubah. Karena kita tidak punya satu mekanisme zakat ini bisa merubah orang yang tadi mustahik jadi muzaki. Tapi kalau melalui lembaga punya berbagai program pemberdayaan yang dengan 2 tahun atau 3 tahun zakat, orang mustahik ini bisa move to muzaki, berubah menjadi muzaki. Karena mereka memang, kita contoh sederhana, ada zakat di satu masjid terkumpul jumlahnya 10 juta. Yang mustahik zakat ada 10 orang. Per orang kita berikan 1 juta tapi dengan pendampingan usaha. Misal, kita dampingi usaha gorengan, atau usaha menjual air kelapa muda, atau jualan yang lain yang kecil-kecil modalnya, tapi didampingi, dibantu mereka untuk bagaimana memanage usaha mereka, keuangan mereka, waktu mereka. Orang seperti ini insya Allah 2 atau 3 tahun ke depan mereka sudah bisa minimal tak mustahik zakat kalau tidak muzaki. Tapi kalau kita beri uang tunai, kenyataan di masjid-masjid kita dapat di hari ini, tahun lalu yang menerima di masjid kita terhitung 100 orang. Tahun ini terjadi bukan orangnya berkurang, justru kadang-kadang angkanya bertambah. Tahun lalu 105, tahun ini justru 120. Padahal semestinya dengan zakat orang tadi berkurang. Oleh karena itu, filosofi sederhana, kita membersihkan halaman rumah dengan lidi yang cuma 1 batang lidi, itu tak akan bersih kalau tidak kita satukan dengan lidi-lidi yang lain. Bayangkan kalau lidi tadi jumlahnya 100, kita ikat jadi 1, jadi sapu lidi, bersih sapu rumah kita. Nah, inilah kekuatan zakat itu ditunaikan kepada lembaga dibanding ditunaikan kepada orang langsung. Meskipun keduanya boleh dan sah pelaksanaan zakat kita. Itu juga rahasianya barangkali bahasa syariat, khudh min amwalihim. Ambil oleh engkau wahai para penguasa, ambil oleh engkau wahai para amil zakat kepada orang yang wajib zakat agar mereka tunaikan zakat mereka. Nah, jadi syariat sudah melegalkan zakat itu diambil, dipaksa keluarnya oleh pihak otoritatif, lembaga-lembaga yang diperkenankan oleh syariat secara definitif. Di antaranya hari ini lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Nah, silakan nanti mana yang terbaik. Terakhir, sering pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau kita berzakat kepada anggota keluarga yang susah? Dia anggota keluarga kita, mungkin sepupu, mungkin abang kandung, mungkin adik kandung, mungkin paman, mungkin bibi, atau saudara agak jauh. Bagaimana? Selama mereka asnaf zakat, asnaf yang wajib, yang mustahik zakat, mereka muslim, dan mereka bukan orang yang wajib kita tanggung nafkah hidup sehari-harinya, dia susah, boleh kita berikan zakat kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa kalau zakat kepada orang lain yang miskin biasa, bukan hubungan kerabat dengan kita, itu nilainya zakat biasa. Tapi kalau kepada keluarga kita, nilainya double. Zakat dan silaturahim. Jadi oleh karena itu sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita prioritaskan keluarga kita prioritaskan orang-orang yang dekat hubungan darah dengan kita, baru orang lain. Jangan sampai kita kadang-kadang kita hantarkan sampai 5 kilo, 10 kilo dari rumah kita, tapi tetangga kita yang juga kerabat kita tak dapat zakat dari kita. Setiap hari mereka melihat kekayaan kita, setiap hari mereka melihat kesenangan kita, tapi begitu kesenangan itu saatnya dibagi ke
Di antaranya kepada mereka bisa terima, mereka justru tak dapat. Alangkah ibanya hati mereka dan alangkah tidak adilnya kita kepada mereka. Nah, inilah kajian kita tentang zakat fitrah siang hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap bersyariah, termasuk ekonomi kita. Jangan lupa kalau kita memakai lembaga-lembaga keuangan syariah, titipkan, pakai sistem model usaha produk-produk LKS. Di antaranya kita bersama dengan Bank Riau Kepri Syariah membangun perekonomian yang beradab dengan tuntutan ilahiyah. Mudah-mudahan dengan begitu hidup kita berkah. Baik, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Semoga bermanfaat dan semua kita sehat sampai pandemi global ini selesai. Dan mudah-mudahan hidup kita lebih berkah setelah ini dan banyak hikmah yang kita ambil dari situasi yang tidak normal yang kita lalui saat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.